Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Bu Ita Apriliani di mata kuliah Manajemen Stres. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen stres pada orang lain, kelompok, dan masyarakat. Sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai manajemen stres dengan berbagai cara, mulai dari manajemen secara individu, ya, dengan metode-metode yang sudah diajarkan sebelumnya, dan bagaimana penerapannya ketika nantinya kita berhadapan di komunitas atau di kelompok-kelompok khusus, ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas. Ya, sebagai introduction, program intervensi manajemen stres secara umum dapat dilakukan dalam bentuk kelompok atau kita laksanakan di dalam masyarakat, ya. Kelompok-kelompok ini biasanya merupakan peer group, ya. Biasanya terdiri dari kumpulan-kumpulan orang yang memang mempunyai kebutuhan yang sama, ya. Dalam penanganan manajemen stresnya, untuk pengelolaan manajemen stres secara kelompok ini biasanya dilakukan dalam bentuk kelompok dan dirancang dengan sistem per sesi, ya. Jadi tidak langsung selesai dalam satu kali pertemuan, tetapi direncanakan dalam beberapa sesi. Adapun prosedur pada penanganan manajemen stres di kelompok, setiap sesinya berisi mengenai teknik-teknik yang nantinya akan membahas coping stres dan sharing partisipan mengenai pengalaman mereka terkait teknik yang sedang dibahas. Nah, pada sesi-sesi yang diatur oleh terapis, ini akan membahas per item, tema, ya. Nah, pada sesi pertama biasanya lebih ke arah pengenalan dan persepsi antara terapis dan pasien atau kelompok yang akan diterapi. Pada sesi kedua hingga terakhir, juga ditambahkan dengan melakukan latihan relaksasi sebelum memulai sesi, baik relaksasi pernafasan maupun relaksasi progresif. Nah, kita bahas per sesinya. Sesi pertama, sesi 1 ini biasanya membahas antara terapis dan yang diterapi, membahas tentang perkembangan dan berbagai perubahan yang nantinya akan dialami klien, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Pada sesi pertama ini, pemberian intervensi dalam manajemen stres dengan terapi pada umumnya menjelaskan pula mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sakit, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi sakit dan juga penyakit, serta apa saja kaitannya dengan berbagai macam penyakit kronis yang dialami oleh lansia atau oleh klien yang menjadi objek terapis. Kemudian sesi kedua, biasanya di sesi kedua ini berisi pembahasan mengenai penyakit kronis atau penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan stres, ya. Apa saja penyakit yang memang bisa ditimbulkan oleh adanya stres. Dan dalam sesi ini, partisipan mulai diajarkan bagaimana cara melakukan relaksasi pernapasan, ya. Jadi baru di tahap 2 biasanya baru ada sisi skill, ya, skillnya berupa bagaimana melakukan teknik relaksasi pernapasan. Berikutnya di sesi 3. Sesi 3 berisi pembahasan mengenai dampak dari stres terhadap partisipan, baik secara fisik maupun psikologis, ya. Jadi secara kognitif tetap ada perlakuan pada manajemen stres untuk kelompok, ya. Artinya dalam setiap sesi sebelum melakukan tindakan yang bersifat skill, nantinya partisipan akan dibekali dengan pengetahuan secara kognitif. Hal ini agar nantinya perubahan atau pengetahuan baru tentang skillnya akan lebih mudah dipahami dan lebih lama untuk pelaksanaannya, dan bisa
terapkan dalam kehidupan partisipan. Nah, menurut Suwondo tahun 2012, stres seringkali membawa ketegangan dalam tubuh sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karenanya, dalam setiap sesi manajemen stres, partisipan juga diajarkan bagaimana cara melakukan relaksasi progresif 9 kelompok otot. Ya, jadi kenapa hampir rata-rata ya untuk terapi-terapi stres, terapi-terapi depresi itu selalu ada penggunaan terapi relaksasi. Ya, karena memang kita tidak bisa memungkiri ya, tubuh kita selain ada jiwa juga ada fisik ya. Jadi fisiknya pun tetap harus dilibatkan. Nah, terapi yang seringkali diajarkan untuk manajemen stres, manajemen terapi kejiwaan dan sebagainya adalah terapi pernapasan. Karena nanti ini efeknya pada ketenangan ya bagi si partisipan. Berikutnya sesi 4. Sesi 4 ini sesi yang lebih lanjut. Biasanya terapis akan menambahkan pula bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres yang dialami ya. Dan ini sesuai dengan keluhan dari partisipan itu sendiri. Ya, misalnya pada kelompok pasien kanker, kelompok pasien asma, kelompok pasien yang mengalami depresi dan sebagainya, atau kelompok pasien yang mengalami stres kerja misalnya ya. Nah, ini di sesi 4 mulai ditambahkan cara-cara bagaimana mengatasi stres yang dialami partisipan. Partisipan sendiri diminta mengelompokkan cara-cara yang biasa mereka lakukan ke dalam 3 jenis coping stres, yaitu problem focus coping, emotion focus coping, dan teknik coping lainnya. Ya, nah ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa itu problem focus coping, apa itu emotion focus coping, dan teknik coping. Berikutnya di sesi 5, membahas mengenai cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pikiran negatif dan menggantinya dengan berpikir yang lebih adaptif. Ya, ini di sesi 5 ini banyak teknik-teknik terapi kognitif ya yang akan diberikan oleh terapis pada partisipan ya. Kenapa di tiap sesinya juga tetap tadi seperti saya katakan, setiap sesi dalam manajemen terapi untuk stres tetap mengedepankan bagaimana merubah kognitif pasien ya, yang biasanya berpikir negatif, kemudian lebih mempunyai upaya dan daya bagaimana berpikir yang lebih positif atau adaptif. Kemudian sesi 6, membahas mengenai langkah-langkah melakukan pemecahan masalah. Dalam sesi ini, peserta diminta untuk melakukan latihan, melakukan pemecahan terhadap masalah yang dialami, dan mencobakan ya atau mempraktekkan solusi yang dipilih untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Nah, dalam rentang waktu biasanya 1 minggu ya. Jadi setiap sesinya dan di sesi 6 ini nantinya pasien atau partisipan itu diberikan PR yang akan dilakukan si partisipan selama 1 minggu. Jadi setiap harinya misalnya ada PR pada pagi hari, pada siang hari sesuai dengan tema yang sudah dibahas atau sesuai dengan masalah ya, masalah yang dihadapi pasien. Contoh misalnya menuliskan kata-kata positif setiap hari, setiap pagi, atau misalnya sebelum tidur pasien diminta untuk menuliskan apa yang dirasakan setiap harinya ya. Misalnya ada yang namanya diary syukur gitu ya. Diary syukur itu termasuk salah satu PR pada pasien-pasien yang melakukan terapi kelompok manajemen stres ya. Jadi nantinya dalam 1 minggu partisipan diminta untuk membawa catatan-catatan berupa diary syukurnya itu ke terapis. Dari situ biasanya akan ada storytelling yang nantinya harapannya itu akan semakin menumbuhkan optimisme dari para partisipan untuk mengatasi masalah di hidupnya.
Kemudian di sesi 7. Sesi 7 ini berisi pembahasan mengenai hasil uji coba pemecahan masalah yang telah dilakukan. Sesi ini juga membahas mengenai rasa syukur ya tadi ya, rasa syukur partisipan terhadap kehidupannya untuk membangkitkan motivasi dan keyakinan mereka terhadap kemampuan dan kapasitas yang sudah dilatihnya ketika menghadapi berbagai stres yang mungkin muncul ya. Jadi kalau tadi sudah dikasih PR di sesi 7 ini nanti ada eksplorasi dari hasil pemberian PR selama 1 minggu kemarin ya. Dengan begitu ini akan menjadi catatan perkembangan bagi pasiennya. Nah, pada pertemuan terakhir biasanya dilakukan pembahasan ulang atau review mengenai seluruh materi yang telah diberikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah mengikuti seluruh program intervensi dengan sempurna, partisipan diberikan post-test untuk mengukur perubahan tingkat stres yang dialaminya. Ya, jadi nantinya biasanya sebelum dilakukan terapi, pasien diukur dulu nih tingkat stresnya seperti apa, baru kemudian setelah dilakukan intervensi sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, nanti di akhir pertemuan pasien kemudian diukur lagi tingkat stresnya. Apakah masih sesuai dengan pada tahap pertama sebelum dilakukan intervensi atau memang sudah mengalami perkembangan, artinya misalnya tadinya stresnya berat, kemudian jadi ringan seperti itu. Ya, oke. Nah, peran kelompok pendukung dalam proses terapi, ya kita tidak bisa memungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial di mana kita lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Nah, oleh karenanya pada manajemen stres dengan kelompok ya, pada kelompok ini peran kelompok atau peer group itu sangat mendukung ya. Nah, kelompok pendukung ini merupakan perkumpulan beberapa individu yang melakukan pertemuan rutin yang didasari oleh faktor kesamaan latar belakang atau pengalaman tertentu yang sifatnya tidak mengikat, serta ditujukan untuk saling menguatkan. Berbagai pengetahuan, pengalaman, atau menambah kompetensi masing-masing secara bersama-sama. Ya, jadi ini pentingnya ada misalnya paguyuban seperti itu ya. Paguyuban pasien-pasien penderita kanker atau penderita HIV/AIDS atau penderita tadi ya masalah-masalah yang terkait dengan kejiwaan ya. Nah, ini sangat penting karena nantinya ditujukan untuk saling menguatkan untuk berbagi pengalaman yang nantinya akan meningkatkan harga diri mereka dalam menghadapi stres-stres dalam kehidupan. Ketika menghadapi stres, seperti pada individu saat menerima diagnosis misalnya pada pasien kanker, seringkali nantinya akan memicu respon emosional yang kuat. Nah, beberapa orang yang mengalami divonis kanker ini ada yang reaksinya berupa terkejut, marah, ya, dan 3 strategi dari 14 yang diajarkan ya itu menimbulkan ketidakpercayaan sehingga memang ini membutuhkan terapi ya, bukan hanya terapi secara individu tapi juga terapi kelompok. Nah, individu mungkin merasakan sedih, takut ya, perasaan kehilangan yang luar biasa dan hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi. Nah, kalau hal ini dibiarkan, ini khawatirnya akan berlanjut ya, karena memang kalau sudah mengalami harga diri yang jatuh kronis ya, ini ujung-ujungnya adalah menarik diri ya ke isolasi sosial ya. Nah, peran kelompok pendukung ini sangat efektif untuk mengurangi kesepian dari si pasien atau partisipan yang tadinya mengalami penurunan harga diri ya. Dengan kelompok pendukung ini memungkinkan orang untuk bisa berbicara tentang pengalaman mereka ya, sesama mereka ya. Pengalaman yang sama ini sangat dibutuhkan untuk bisa mendorong kepercayaan diri masing-masing partisipan ya. Untuk itu memang
ini perlu diwadahi dan perlu diinisiasi. Nah, tugas perawat di sini sebagai fasilitator sangat menunjang keberhasilan terapi. Anggota kelompok dapat berbagi perasaan dan pengalaman yang terasa sulit, terasa berat, yang bisa dibagikan dengan keluarga atau teman atau sesama pasien. Menjadi bagian dari kelompok seringkali memang menciptakan rasa memiliki, ya, saling memiliki, saling membantu setiap orangnya agar bisa lebih mengerti dan tidak merasa sendirian. Anggota kelompok pendukung juga dapat berbicara dengan informasi yang praktis, ya, karena biasanya berawal dari pengalaman ini akan lebih menyentuh dan lebih terasa oleh masing-masing partisipan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa peran kelompok pendukung ini dapat mengurangi tekanan dan tingkat kecemasan. Ya, kelompok pendukung ini juga dapat membantu orang untuk merasa lebih berharap dan punya harapan baru dan bisa lebih mengelola emosi mereka dengan baik. Nah, itu tadi kelebihan dari terapi kelompok dengan melibatkan kelompok pendukung. Akan tetapi ada juga penelitian yang memperlihatkan kurang efektifnya terapi kelompok, ya. Nah, ini beberapa hal yang memang tidak cocok untuk diterapkan, ya, untuk kelompok pendukung ini. Bukti efektivitas hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola bukti yang konsisten selama periode waktu yang lama. Jadi yang menegaskan keefektifan kelompok pendukung, terutama untuk kesehatan mental, untuk penjaga dan penyintas yang difasilitasi berupa program secara profesional. Jadi memang harus diolah secara profesional agar memang keberadaan kelompok pendukung ini lebih efektif, lebih bisa dirasakan manfaatnya. Tanpa pengelolaan secara profesional, ini malah nantinya akan merugikan pasien dan partisipan, ya. Nah, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan manajemen stres pada kelompok adalah target. Ya, target ini dinilai sesuai dengan penilaian matriks untuk tipe dan jenis grup pendukung yang bisa diimplementasikan. Setiap pemerintah daerah biasanya bisa dan mampu untuk mengembangkan peraturan untuk kelompok grup ini. Adapun regulasi atau perundangan yang dikembangkan oleh setiap pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan lain terkait memberi pelayanan, dan hal ini sebagai pemberi pelayanan, perawat lebih sebagai fasilitator, administrator, dan juga sebagai advokat untuk tiap partisipan. Ya, seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk manajemen stres dalam kelompok, ya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di forum diskusi atau bisa melalui email saya. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.